Selamat pagi semuanya, salam sehat dan tetap semangat ya untuk hari ini. Untuk hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, tapi sebelum itu kalian jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Bahasa Indonesia yang akan kita pelajari hari ini yaitu di tema 7, subtema ketiga. Kita akan belajar tentang ide pokok atau kalimat utama. Ya, sekarang kalian buka buku kalian halaman 118. Ya, yang seperti ini. 118 kita akan belajar dulu tentang wacananya. Apa sih wacana? Jadi wacana itu bisa berupa suatu informasi ya yang terdiri dari beberapa paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf itu merupakan suatu gagasan atau pemikiran yang berbentuk dalam suatu rangkaian kalimat yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, kita lihat pada wacana ini terdapat 4 paragraf. Ditandai dengan apa? Nah, ini yang paragraf yang pertama. Nah, di sini ada jarak yang lengkapnya agak lebar. Nah, ini ditandai adanya perbedaan paragraf. Jadi ini paragraf pertama, paragraf kedua, yang ini paragraf ketiga, dan yang ini adalah paragraf keempat. Nah, setiap paragraf ini memiliki beberapa kalimat. Ya, satu kalimat itu pasti ditandai dengan adanya titik. Ya, seperti ini untuk kalimat yang pertamanya, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Titik. Nah, berarti ini menunjukkan kalimat pertama. Kalimat keduanya lanjut. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Di sini ada titik lagi. Ini berarti kalimat kedua. Ya, jadi satu paragraf ini terdiri dari beberapa kalimat. Biasanya terdiri dari 4-5 kalimat dalam satu paragraf. Nah, di setiap paragrafnya itu pasti menyimpan ide pokok. Ya, ide pokok itu sama dengan gagasan utama atau inti dari yang dibicarakan pada paragraf tersebut. Ya. Nah, kita akan mempelajari ide pokok atau tadi gagasan utama atau kalimat utama ya. Jadi gagasan utama itu terdapat di kalimat utama ya, di kalimat utama yang tadi sudah Bu Novi contohkan ya, kalimat di bagian pertama. Nah, sekarang daripada kalian bingung, yuk kita langsung aplikasikan saja. Bu Novi akan bacakan dulu untuk isi dari wacana. Wacananya berjudul Sejarah Komunikasi. Kalian perhatikan buku kalian ya. Bu Novi akan bacakan, kalian perhatikan pada buku kalian ya. Sejarah Komunikasi. Untuk paragraf yang pertama, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Lisan itu maksudnya berbicara secara langsung ya, bukan tertulis, bukan berbentuk surat. Namun kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Nah, itu yang paragraf pertama. Jadi paragraf pertama berbicara tentang komunikasi sebagai alat penyampaian pemikiran atau gagasan antar manusia. Itu isi dari paragraf yang pertama. Untuk paragraf yang kedua, ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Nah, untuk paragraf yang kedua terdapat inti bacaan, yaitu tentang bermacam-macam cara penyampaian pesan ya. Kemudian paragraf ketiga, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Nah, untuk paragraf ketiga ini berarti menceritakan tentang
salah satu penyampaian pesan secara tertulis itu melalui surat, ya. Berarti ini ada beberapa penyampaian pesan yang disampaikan melalui surat, ya. Nah, sebelum ada surat ini ternyata sebelum adanya kertas itu mereka menulis surat dengan menggunakan daun lontar. Untuk paragraf yang terakhir, saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Nah, untuk yang paragraf keempat ini bercerita tentang jaringan internet. Ya, jadi masing-masing paragraf memiliki inti bacaan atau inti cerita atau inti pembicaraannya. Ya, sampai sini paham ya. Nah, sekarang coba dilihat di halaman 119 yang ini. Di sini ada perintah tuliskan kalimat utama setiap paragraf di bawah ini. Nah, yang tadi ini sudah Bu Novi sebutkan ya. Nanti kalian tinggal salin saja di buku cetak kalian. Ya, untuk paragraf pertama, ini tadi yang apa? Ini dari komunikasi ya, dari kata komunikasi sampai titik. Mana titiknya? Ini antara manusia ya. Jadi yang paragraf pertama adalah komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Ini untuk yang paragraf pertama. Untuk paragraf kedua, dari macam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Ini untuk yang paragraf kedua, ya. Kalian tulis. Untuk yang paragraf ketiga, dari kata salah satu sampai dengan surat. Ya, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Ini untuk isi dari paragraf ketiga. Ya, sampai di titik, sampai di sini titiknya. Kemudian yang keempat, saat ini ada jaringan internet. Nah, ini untuk jawaban di paragraf keempat. Ya, paragraf keempat isinya saat ini ada jaringan internet. Jangan lupa ditulis yang rapi menggunakan pulpen. Oke, setelah itu kita lanjut ke halaman 127. Masih tentang alat komunikasi. Kalian simak lagi. Bu Novi akan baca. Kalian simak di buku kalian. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Jadi wacananya adalah tentang alat komunikasi tradisional yaitu pada zaman dahulu dan yang modern. Yang modern itu yang kita pakai saat ini. Ya, dari wacana tersebut, sekarang PS kalian adalah kalian coba kerjakan ini. Soal ini berhubungan dengan wacana yang tadi Bu Novi sudah bacakan. Ya, alat komunikasi titik-titik digunakan pada masa lalu. Nah, pilihannya ada di sini. Ya, jadi kalian tinggal menyesuaikan pertanyaan dengan jawabannya. Kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa baca lagi di wacana yang sebelumnya ya, yang tadi Bu Novi sudah baca dari halaman 127. Ya, kalian kerjakan langsung di buku cetak kalian. Ya. Jangan lupa setelah selesai
kalian kirim ke guru kalian masing-masing. Ingat, jangan lupa tulisannya harus yang rapi, menggunakan pulpen, dan jangan lupa ditulis hari dan tanggalnya. Baik anak-anak, demikian untuk pembelajaran dan tugas pada pagi hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan kalian. Terima kasih dan selamat pagi.